Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar bersama El-Zafa Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6, pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Pada pembelajaran kali ini kita belajar bersama tentang pengenalan surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Kafirun. Di sini sudah ada gambar yang menunjukkan tentang toleransi yang berada di negara kita tercinta. Ini ada beberapa gambar kecil ya. Di sini ada seorang anak ya. Ini sebuah motivasi sekaligus ilustrasi ya, ilustrasi tentang toleransi di negara kita. Yang pertama ini adalah orang-orang menuju ke masjid ya. Kalau ke masjid berarti tempat beribadahnya umat Islam. Kemudian di bawahnya ini ada gambar gereja. Gereja itu tempat beribadahnya saudara kita yang Kristen, yang beragama Kristen dan beragama Katolik ya. Kemudian di bawahnya ini adalah pura, tempat ibadah umat Hindu. Ini di sini gambarnya seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah wihara, ini tempat beribadahnya saudara kita yang beragama Buddha, dan di bawahnya adalah kelenteng. Ini tempat beribadahnya umat Konghucu. Jadi di Indonesia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah secara resmi. Dan di Indonesia umat beragama itu hidup rukun ya, diharapkan hidup rukun sehingga toleransi betul-betul terjaga antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Pengenalan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109, jumlah ayatnya ada 6. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sekarang kita perhatikan cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'adah dan basmalah. Isti'adah itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Ya, kita perhatikan mulai dari nomor 1. Perhatikan tanda baca fathah. Ya, ini garis berada di atas, dibaca A. Kemudian tanda baca kasrah berada di bawah garis, dibaca I, dan tanda dhammah ini berada di atas, dibaca U. Nomor 2, tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathatain, ini fathahnya ada 2, fathatain dibaca an, tanda baca kasratain di bawah 2 dibaca in, tanda baca dhammatain di atas ini seperti ini bentuknya dibaca un. Kemudian masih ada tanda baca yang lain yaitu tanda baca sukun seperti ini bentuknya, atau tanda baca untuk mematikan huruf ya, mati.
tanda baca tasydid, dibaca double atau rangkap. Ya, ini ada contohnya. Contoh huruf nun bertasydid ilahin nas ya. Kalau yang seperti ini di surat An-Nas ini ada, dan kebetulan contohnya adalah nun yang bertasydid, jadi berdengung. Nomor 3, membaca kalimat bahasa Arab yang dimaksudkan di sini dalam Al-Qur'an adalah dari sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surah Al-Qur'an harus dengan lafal dan makhraj yang benar ya. Dan ini memang membutuhkan contoh dari guru, baik orang tua atau ustadz atau pak guru dan bu guru PAI. Nomor 4, cermati cara pengucapan bapak atau ibu kalian masing-masing dalam melafalkan ayat-ayat Quran surah Al-Kafirun. Kemudian panduan baca yang nomor 5 adalah bacalah Al-Quran surah Al-Kafirun ini dengan tartil. Yang dimaksud tartil adalah membacanya perlahan-lahan dengan ilmu tajwid. Ya, yang keenam adalah bacalah berulang-ulang sampai lancar. Kemudian kita lihat yang ketujuh, bacalah penggalan kalimat dalam ayat Quran surah Al-Kafirun di bawah ini. Ya, ini ada contohnya. Sekaligus dalam pembelajaran kali ini kita belajar membaca surah Al-Kafirun. Kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu bacaan ta'awudz atau isti'adzah. Kemudian kita lanjutkan dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian masuk kita ke ayat 1. Perhatikan ya, ini ada beberapa bacaan yang harus diperhatikan. Ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini diperhatikan tandanya ya. Ini ianya panjang, ada tandanya. Kemudian di sini k-nya, k ini ada tanda ini berdiri. Berdiri itu artinya membacanya dengan mat atau panjangnya di 2 harokat ya. Kita perhatikan yang sebelahnya, qul ini bacaannya seperti ini. Kemudian ya ini 5 ketukan. Yang dimaksud ketukan 5 ketukan sama dengan 5 harokat ya. 5 ketukan sama dengan 5 harokat. 5 ketukan itu ketika kita membaca kita sambil mengetuk. Contoh ya, contoh. Ya, nah seperti itu. Jadi ada ketukannya. Ya meskipun tidak harus pas sekali, tetapi kita mempergunakan ketukan seperti itu sebagai pedoman. Kemudian di sini K ini 2 juga ketukan, run juga 2. Ya, ketika ini aslinya adalah 2 ya, anak-anak semua ya. Ini 2, tetapi ketika kita berhenti di akhir kalimat, maka ini bisa dibaca sampai 6 ya, karena termasuk mad arid lis sukun. Tapi di sini aslinya hanya 2. Kemudian kita lanjutkan ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Ya, ini la di sini ada 5 ketukan. A'budu ain ya, ain itu masuk suaranya ke dalam. Ma ta'budun ini juga ada ain di sini, jadi suaranya ditekan. Langsung ke ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Wala ini 5 ketukan ya, kemudian abiduna di sini hanya 2 ketukan. Kemudian ayat 4, wala ana abidum ma'abattum. Wala ini 5 ketukan. Kemudian ini yang penting di sini anak-anak dan ayah bunda di rumah, di atas huruf na itu ada lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil ini menandakan bahwa na di sini adalah mutakalim wahdah atau pembicara atau orang pertama tunggal. Jadi ana dalam bahasa Arab untuk yang menunjukkan orang pertama selalu dibaca pendek. Terusnya
ngabidum di sini ada kata-kata dengung ya. Dun ketemu ma. Dun ketemu ma. Nah, ini membacanya masuk ke huruf ma dan berdengung. Kemudian ayat 5. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ayat 3 dan ayat 5 itu sama persis ya, sama persis. Jangan sampai ya kadang-kadang kalau habis membaca ayat 5 mungkin masih belum begitu hafal, jadi bisa kembali ke ayat 4 ya, karena memang sama ya. Wala di sini diperhatikan dibaca dengung ya. Wala antum. Di sini adalah dengung dan samar-samar. Abiduna ma'abud. Ya, di belakang ini kol-kolahnya besar ya. Kita lanjutkan dengan ayat 6. Dengan ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan adalah membunyikan waliyadin ya. Waliyadin sering kali dibaca dengan waliyadin karena kurang memperhatikan syakal atau harokatnya. Oke, kita ulang sekali lagi dari atas ya, dari ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.